Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. I hope all of you are fine today ya. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kita sekarang sudah masuk pada chapter 2. Ya, we have come to chapter 2. Bab 2 ya. First topik disebut conjunction ya. Conjunction adalah kata penghubung dalam suatu kalimat ya, yang isinya ada in order to dan so that. The purposes of learning these conjunctions ya. Tujuan dari kita mempelajari kata penghubung ini apa? Number one, the students can get the meaning of the conjunction well. Yang artinya ya supaya kalian bisa menangkap arti dari conjunction kata penghubung dengan baik ya. Oke. Next, number two, the second purpose is that the students can differentiate the use of those conjunction well ya. Kalian diharapkan bisa differentiate, membedakan the use of those conjunction ya, penggunaan dari conjunction kata penghubung tersebut dengan baik. Itu tujuannya. Oke, next. Pengertian. So that dan in order to ya sama-sama digunakan untuk menunjukkan tujuan dari sesuatu ya, to show the purpose of something. Jadi kata penghubung so that dan in order to ya, to sama-sama digunakan untuk menunjukkan suatu tujuan. So that bisa diartikan sehingga atau supaya, sedangkan in order to bisa diartikan supaya atau agar. Sedangkan to bisa diartikan untuk atau agar. Jadi artinya ketiga-tiganya ini hampir sama saja ya, atau mungkin sama. Tapi nanti penggunanya dalam kalimat yang sedikit berbeda. Oke, now example of the conjunction. Ya, contoh dalam conjunction pertama adalah so that. Ya, setelah conjunction so that, setelah kata penghubung so that yang artinya nanti supaya, agar supaya, kalimat berikutnya harus diikuti subjek I, you, they, we, he, she, it, dan seterusnya. Ingat anak-anak, subjek tidak hanya ini, tapi bisa kata ganti orang, ya, my father, your teacher, my uncle, dan seterusnya. Next example, you need to drink a lot of water. Ya, kamu perlu minum banyak air, so that supaya you will not get dehydrated. You will not get dehydrated. Supaya kamu tidak dehidrasi ya, atau kehausan, kekurangan air. Yang perlu kita perhatikan dalam contoh di sini, you need drink a lot of water, so that supaya you will. Nah, setelah kata conjunction penghubung so that, maka di sini muncul subjek. Nah, ini yang paling penting ya. You will not. Oke. Next, kita perhatikan yang lainnya. Please turn off the light so that I can get to sleep. Tolong turn off the light ya, matikan lampu, so that supaya I can get to sleep. Saya bisa tidur. Nah, oke. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini setelah kata penghubung so that diikuti dengan subjek. Oke. The next example, you must study hard so that you can pass the examination. Ya, Anda harus belajar dengan keras supaya kamu bisa lulus ujian. Nah, setelah so that di sini ada subjek you. Nah, ini ya. Oke, itu yang paling penting. Next, ya, contoh yang kedua adalah in order to. Setelah conjunction, in order to harus diikuti dengan be atau verb one. Di situ ya, in order to. Jadi berbedanya kalau tadi setelah so that diikuti dengan subjek, tapi di sini diikuti oleh be atau verb one, kata kerja bentuk satu. Example, we have to study hard in order to be smart. Nah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh atau dengan keras in order to supaya kita pintar. Nah, setelah in order to di sini diikuti dengan be smart. Mana subjeknya? Tidak ada karena ini adalah menjadi satu kalimat. Smart adalah kata sifat, makanya muncul be. Be nggak punya arti, hanya pelengkap di sini sebagai pengganti kata kerja.
Jadi nanti kalau setelah ini berupa kata kerja, yang dipakai yaitu yang kata kerjanya. Contoh yang lain. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Ibuku ya melakukan olahraga atau berolahraga 3 times a week, 3 kali seminggu in order to, agar supaya keep fit, tetap sehat, tetap fit. Nah, setelah to, in order to di sini berupa kata kerja ya, keep adalah verb 1 ya. Maka be tidak usah muncul. Oke. Next, the students woke up early in order to do homework. Anak-anak bangun awal atau bangun pagi-pagi sekali in order to, supaya do homework, supaya mengerjakan PR ya, agar mengerjakan PR. Nah, setelah in order to di sini diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk 1 do ya, artinya mengerjakan. Jadi setelah in order to, kesimpulannya bisa diikuti dengan be jika tidak ada kata kerja. Jika ada kata kerja, ya kata kerja itu yang dipakai. Oke. Next. Nah, ini penggunaan conjunction to. Setelah conjunction to harus diikuti be atau verb one. Nah, sebetulnya anak-anak ini sama dengan bentuk in order to. Nah, contoh saja ya, ini. She is using her handphone to send a message to her friend. Dia menggunakan handphonenya ya untuk mengirimkan pesan kepada temannya. Nah, di sini setelah to langsung send langsung verb 1. Ya. Ini sebetulnya in order to send. Itu sebenarnya juga sama saja ya. To send langsung dengan verb 1. Okay, next. I must study hard to pass the national examination. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh ya untuk lulus ujian nasional atau supaya lulus ujian nasional. Oke. Nah, setelah to diikuti dengan pass verb 1 ya. Jadi sebetulnya in order to tadi in ordernya bisa dihilangkan tapi tidak ada subjek, berarti bisa dihilangkan berarti langsung to pass, itu juga boleh ya. Oke, next. They wake up early to be on time to work. Ya, mereka bangun pagi-pagi atau bangun awal supaya tepat waktu untuk pergi bekerja. Nah, ini be-nya muncul, kenapa? Karena on time bukan kata kerja. Ini pengganti dari kata kerja saja. Ya. Oke, nanti ada kesimpulannya anak-anak. Anda nggak usah khawatir. Summary. Ya, summary adalah suatu kesimpulan. Conjunction to and in order to are always followed by a phrase. Ini ya. Kata penghubung to ataupun in order to selalu diikuti dengan frasa. Frasa atau kelompok kata ya. Kelompok kata bisa berupa diawali oleh be atau diawali oleh verb one dan seterusnya. Jadi not sentence ya. Bukan kalimat. Jadi berupa frasa. Next. Conjunction so that, ini perhatikan anak-anak. Kata penghubung so that is followed by a clause. Selalu diikuti oleh clause. What is clause? Clause adanya menyebut anak kalimat. Nah, di situ ya. Kata penghubung so that selalu diikuti oleh clause atau sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Jadi ini clause itu hampir sama dengan kalimat. Kalimat itu pasti ada subjek dan diikuti oleh predikat minimal. Jadi dalam contoh tadi setelah so that, kenapa selalu diawali oleh subjek? Karena setelah so that di situ memang harus diikuti dengan clause, itu perbedaannya. Jadi saya tekankan jika conjunctionnya to atau in order to langsung diikuti dengan yaitu be atau verb one ya, diikuti dengan frasa. Frasa itu adalah sekumpulan dari ya kata ya atau kelompok kata, sekumpulan dari kelompok kata ya. Di situ membentuk suatu frase ya, suatu frase yang biasanya bisa diawali oleh be atau kata kerja bentuk 1. Itu kesimpulannya anak-anak ya. Oke, jadi ini ada conclusion dalam arti rumus. In order to diikuti oleh be atau verb one. Sama yang to diikuti oleh be atau verb one. Yang terakhir so that diikuti dengan clause atau kalimat yang tentunya kalimat diawali oleh subjek atau predikat. Oke. Ini ada exercise anak-anak ya. Fill the blanks in the sentences below with in order to or so that ya. Istilah titik-titik
ya di dalam kalimat bawah ini dengan menggunakan in order to atau so that. Jadi latihannya in order to kita gabung dengan to karena penggunaannya sama. Jadi kalian hanya punya dua pilihan, yaitu in order to atau so that. Nah, yuk. Number one, he learn English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, ini langsung kita lihat saja kalimat yang kedua ada subjeknya. He can speak English fluently. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Jadi kalian sebetulnya belajar ini arti nggak begitu penting. Yang penting Anda bisa memperhatikan. Ya, setelah ini kalimat kedua ada subjeknya. Berarti bilangnya yang mana? Yang so that. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari supaya dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Oke, next. They study English diligently. Mereka belajar bahasa Inggris dengan rajin. Nah, di sini be anak-anak. Berarti pilihan Anda apa? In order to. In order to be able to speak English well. Nah, di sini tidak ada subjeknya kan? Langsung frasa. Oke, good. 3. They practice football every afternoon after school. Mereka berlatih sepak bola setiap sore setelah pulang dari sekolah ya. Nah, ini ternyata ada subjek they. Maka yang betul mana anak-anak? Yang betul adalah so that, agar supaya they can win the next competition, agar supaya mereka dapat memenangkan next competition, kompetisi berikutnya. 4. She will finish her homework now. Dia akan menyelesaikan PR-nya saat ini. Ya, di sini langsung verb one. Ya, maka pilihannya yang betul adalah in order to have. Ya, in order to have more time hanging out with her friends. Kalau diartikan, she will finish, dia akan menyelesaikan PR-nya sekarang, in order to, supaya have more time, memiliki waktu yang lebih banyak, hanging itu berkeliling-keliling ya, begadang dengan teman-temannya. Okay, next. I will save my pocket money. Saya akan menyimpan uang saku saya atau menabung. Ingat, ini ada kalimat kedua adalah ada subjeknya I, maka pilihannya betul adalah so that, supaya I can buy a laptop. Supaya saya bisa membeli laptop. Okay. Every student should prepare their books before going to school. Semua siswa seharusnya mempersiapkan buku-bukunya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kita ingat, lihat yang kedua ada subjek they, berarti pilihannya adalah mana? So that, ya, supaya they can follow the lesson well. Mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, contoh terakhir anak-anak, you have to work hard. Anda harus bekerja dengan giat. Ya, so that, karena di sini ada subjek you, ya, supaya you can succeed in your career, supaya Anda sukses dalam karir Anda. Jadi kesimpulannya, jika di sini ada subjek, kalimat kedua pasti so that. Jika kalimat kedua tidak ada subjek seperti di sini ya, number 4 ini langsung verb 1, maka pilihannya in order to. Kita lihat lagi. Number 2, nomor 2 ini langsung be, berarti pilihannya adalah in order to. Number 1 ada subjek he, pilihannya so that. Cuma itu saja kesimpulannya. Oke. Ya, thanks for your joining the class. Ya, terima kasih kalian sudah bergabung sama kelas Bapak. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Dan yang lain tolong segera menyusul rajin seperti teman-teman yang sudah aktif selama ini ya. See you next time. Sampai jumpa pertemuan mendatang ya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.